Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari motivasiislami.com dan zonasukses.com. Pada kali ini saya akan membahas sebuah materi yang banyak dibicarakan orang. Kenapa? Karena materi ini begitu sangat penting bagi kehidupan kita, bagi bisnis Anda, bagi karir Anda, atau apapun bidang kehidupan Anda. Kita akan bahas bagaimana peran motivasi, kemudian arah motivasi, kemudian penghambat motivasi, dan bagaimana cara membangkitkan motivasi. Yang pertama adalah peran motivasi. Kenapa kita perlu motivasi? Saya kira kita sudah memahami bahwa kita memerlukan motivasi karena motivasi memicu tindakan. Seseorang bertindak karena dia memiliki motivasi untuk bertindak. Dan setelah kita bertindak, kita pun tetap bertindak. Banyak orang yang awalnya memiliki motivasi sehingga dia mengambil tindakan. Tetapi karena motivasinya kurang, dia cepat berhenti. Nah, jika Anda memiliki motivasi yang cukup, selain Anda mau bertindak, Anda pun akan tetap bertindak sampai tujuan Anda tercapai. Orang-orang yang malas, orang yang suka menunda-nunda, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki motivasi rendah. Jika Anda masih memiliki penyakit menunda-nunda, penyakit malas, dan sejenisnya, artinya motivasi Anda perlu ditingkatkan, motivasi Anda perlu dibangkitkan, dan motivasi Anda perlu dipertahankan, sehingga Anda bisa tetap bertindak mencapai apa yang Anda inginkan. Motivasi itu ada dua arah. Yang pertama adalah arah mengejar. Yang pertama tujuan Anda. Kedua, kesenangan Anda. Ketiga, keuntungan bagi Anda. Keempat, penghargaan dan berbagai macam hal lainnya yang Anda inginkan. Ciri motivasi yang mengejar adalah terarah. Jenis motivasi kedua adalah motivasi menghindar, yaitu menghindar apa-apa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, menghindari kegagalan, menghindari rasa sakit, menghindari kehilangan, itu adalah salah satu motivasi yang sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa motivasi yang diakibatkan menghindari kehilangan itu lebih besar daripada motivasi mengejar sesuatu. Fokus dari motivasi menghindar itu adalah untuk mengatasi masalah atau mencegah masalah itu terjadi. Jika ditanya arah motivasi mana yang lebih baik, pada dasarnya keduanya dibutuhkan oleh kita. Anda perlu memiliki motivasi untuk mengejar supaya hidup Anda terarah. Berbeda dengan motivasi untuk menghindar, di mana Anda hanya mengatasi masalah atau Anda hanya menghindari sesuatu. Mungkin Anda akan selamat dari apa yang Anda hindari, tetapi kemajuan Anda tidak ada. Yang bagus adalah Anda memiliki arah motivasi untuk keduanya, baik mengejar maupun menghindar, secara proporsional. Sekarang masalahnya, kadang-kadang orang sudah tahu bahwa dia mengejar sesuatu atau menghindari sesuatu. Artinya orang tersebut memiliki motivasi. Tetapi kenapa tindakannya tidak ada? Atau dia bertindak tetapi cepat menyerah? Penyebabnya adalah ada penghambat yang menghambat aliran motivasi. Oleh karena itu Anda harus mengenali penghambat apa saja yang bisa menghalangi tindakan Anda. Oke, kita lihat. Saya membagi penghambat motivasi menjadi ke dalam 3 bagian. Saat kita memiliki emosi negatif, itu artinya kita memiliki energi yang negatif. Artinya akan berlawanan dengan motivasi kita. Emosi negatif itu seperti ragu-ragu, marah, benci, khawatir, dan sejenisnya. Cara mengatasinya simple, sederhana, konsepnya adalah membalikan emosi Anda. Jika Anda saat ini memiliki emosi negatif, balikan menjadi memiliki emosi positif. Yang kedua, penghambat motivasi itu adalah rendah diri. Rendah diri adalah sebuah anggapan yang menganggap diri Anda tidak mampu. Jika Anda berpikiran, baik sadar maupun tidak, bahwa Anda tidak mampu, Anda tidak akan pernah bertindak. Ya buat apa bertindak kalau tidak mampu? Rendah diri itu adalah sebuah persepsi terhadap diri Anda. Persepsi yang mengatakan bahwa diri Anda itu tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Atau persepsi yang mengatakan bahwa diri Anda tidak bisa. Yang perlu diperhatikan adalah persepsi ini seringkali muncul pada pikiran bawah sadar Anda. Artinya tidak Anda sadari.
Meskipun bisa jadi seseorang mengatakan bahwa dia itu bisa, dia itu mampu, dia itu pintar, dia itu cerdas, tetapi jika pada kenyataannya tindakan-tindakannya tidak ada, atau tindakan-tindakannya hanya seputar tindakan di zona nyaman, artinya dia belum percaya diri. Yang ketiga, yang akan menghambat motivasi itu adalah kebingungan. Misalnya Anda sudah punya rencana, Anda sudah punya tujuan, tetapi banyak orang yang tidak jadi bertindak dengan penyakit kebingungan ini. Dia tidak tahu, saya ingin membeli apa, saya ingin memiliki apa, saya ingin bisnis, saya ingin bekerja di mana, saya ingin itu ini, tapi dia bingung bagaimana cara melakukannya. Nah, sehingga motivasi yang dia miliki akan percuma kalau dia bingung, sehingga kebingungan ini akan menjadi sebuah penghambat. Nah, oke, lalu sekarang bagaimana cara membangkitkannya? Nah, yang pertama adalah masalah arah. Arah itu ibarat magnet, penarik, ya, penarik tindakan Anda. Ingat ya, arah itu penarik tindakan Anda, baik mengejar maupun menghindari. Jika arah Anda tidak kuat, artinya energi yang dibangkitkan oleh arah ini, ya, oleh tujuan Anda, oleh kesenangan Anda, atau menghindari sesuatu, jika tidak kuat, maka motivasi yang dihasilkan pun tidak akan kuat. Artinya tidak akan ada tindakan. Nah, Anda harus memperkuat tujuan Anda. Yang kedua, menghilangkan hambatan. Jika memperkuat arah itu seolah-olah Anda mengisi bensin, kemudian menghilangkan hambatan supaya energi yang Anda hasilkan atau energi yang Anda siapkan mengalir dengan lancar. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah cara membangkitkan motivasi itu harus mudah dan cepat. Jika Anda tidak segera membangkitkan motivasi, semakin lama akan semakin turun. Semakin turun akan semakin sulit untuk dibangkitkan. Bisa saja Anda menjadi orang yang pemalas, menjadi orang yang suka menunda-nunda, orang yang suka menganggur, dan seterusnya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kecilnya atau tidak adanya motivasi. Oke, sampai di sini pembahasan tentang motivasi. Ya, tentu saja dalam pembahasan singkat ini saya tidak membahas secara lebih detail. Insya Allah jika Anda sudah mempelajari Instant Motivation Weapon, arah Anda akan semakin kuat, Anda akan lebih bergairah, Anda akan lebih semangat. Kemudian semua penghalang Anda akan dihilangkan, setidaknya dikecilkan atau diminimalisir. Dan satu lagi keunggulan dari Instant Motivation Weapon adalah mudah dan cepat, makanya dinamakan instan. Karena Anda bisa menghasilkan motivasi secara instan, tidak perlu menunggu lama-lama, tidak perlu terapi, tidak perlu melakukan prosedural yang panjang. Anda bisa menghasilkan motivasi secara instan. Silahkan dapatkan Instant Motivation Weapon di zonasukses.com/motivasi.php. Oke, sampai di sini pembahasan tentang motivasi dalam video yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.